dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Dengarlah hukum Tuhan diambil dari Imamat 19 ayat 37. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Sekali lagi saya bacakan. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus,
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, terambil dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9, 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Judul perikop adalah perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan.
baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Saya akan membacakan beberapa nomor dari Warta Jemaat yang berlaku selama 1 minggu ini. Yang pertama, nama minggu Sexagesima Onopuluari Andorang Sohaheon dengan topik Tuani Halak Nadaulat Maroha, kebagian orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nomor 3, persembahan. Sesuai dengan sentralisasi keuangan HKBP, maka persembahan menjadi 55% untuk hatopan atau pusat sentral HKBP dan sebesar 45% untuk kuria. Kita menyerahkan persembahan dalam satu amplop ke depan altar setelah khotbah. Pilihan pusat diberikan untuk Namarboho Ulaon Pangobation atau kesehatan. Nomor 4, registrasi atau pendataan ulang jemaat. Sesuai keputusan rapat huria, maka mulai minggu ini 12 Februari 2023 sampai 30 April 2023, Parhalado akan melakukan registrasi atau pendataan ulang anggota jemaat. Nomor 5, jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 12 Februari 2023 diterima menjadi anggota jemaat baru HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah,
keluarga Dalnop Jaherman Maraden Nababan, Inang Marini Aprianti Boru Sihombing yang beralamat di Kampung Cilisungan, RT RW 3 RW 6 Tegal Sumedang Ranca Ekek, masuk ke sektor 12 RAAP. Kalau hari ini hadir, kami undang untuk berdiri. Tidak ya, mungkin nanti siang. Nomor 6, anak lahir. Pada hari Rabu 8 Februari 2023 di Bandung telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki, anak kedua bagi keluarga R Pasaribu, Inang T Boru Panjaitan, alamat di Prima Amerta Residen Blok Alamanda nomor 42 Soreang, sektor 7812 Mabal Seltim. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Nomor 7, berita Dewan Koinonia, seksi perempuan, Retreat Perempuan NHKBP Distrik 18 Jabar Tendie pada hari Sabtu sampai Minggu 18 sampai 19 Februari 2023 di Hotel Pesona Bambu Jalan Raya Lembang nomor 227 Lembang. Seksi perempuan akan mengikuti kegiatan retreat bagi seluruh pengurus PPD, ketua dan sekretaris seksi perempuan Huria, koordinator pengumuman Ina dan Inahana, istri pendeta resort dan pimpinan jemaat dan pelayan penuh. Waktu perempuan HKBP Distrik 18 Jabar Tendie. Seksi perempuan dari gereja kita yang akan mengikuti retreat tersebut adalah Situa Agnes Tambunan Boru Sitompul sebagai ketua SPH, Situa Tamaria Pangaribuan Boru Aruan, koordinator PSW RUT, Mardiana Veronica Gurning Boru Tasoit, koordinator Ina Kamis, Kristina Sarumpait Boru Sihombing, koordinator Ina Hana, Situa Jusnita Sirait Boru Situmorang, pengurus PPD, Sondang Butar-Butar Boru Sihaan, pengurus PPD, Dr. Gigi J Trianita Boru Pasaribu, pengurus PPD. Nomor 9, berita Dewan Diakonia, seksi diakoni sosial donor darah. Hari Minggu 12 Februari 2023 mulai jam 9 sampai jam 11 bertempat di Konsistori. Seksi diakonia sosial bekerja sama dengan PMI Kota Bandung melaksanakan program donor darah. Bagi jemaat yang ingin mendonorkan darah dapat menghubungi Nyonya Lasma Sirait Boru Sitanggang dan Nyonya Tiurma Tobing Boru Sipahutar. Nomor 10, Konpen HKBP Distrik 18 Jabar Tendie pada hari Senin 13 Februari 2023 di HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta akan dilaksanakan kegiatan Kompen Pelayan Penuh waktu HKBP Distrik 18 Jabar Tendie. Seluruh pelayan penuh waktu turut mengikuti kegiatan tersebut. Nomor 14, pertanyaan sektor untuk bulan Februari. Yang pertama sektor Dago, hari Jumat 17 Februari 2023 jam 18 sebagai tuan rumah Amang keluarga Amang Profesor L. Hutas Oit Boru Tambu Bolon bertempat di gereja. Nomor 2, sektor Pajajaran, hari Jumat tanggal 17 bulan 2 2023 jam 18 tuan rumah keluarga Inang Nyonya Situa M. Gulton Boru Sitompul bertempat di konsistori gereja. Nomor 3, sektor Cipaganti, hari Jumat 24 Februari 2023 jam 19 tuan rumah keluarga Amang M. Panjaitan Boru Simangunsong. Terjadi perubahan yang tadinya di rumah akan dilaksanakan di gereja. Nomor 4, sektor Bumi Siliwangi, Jumat 24 Februari 2023 jam 19. Tuan rumah keluarga Dr. Andes M. Manik Boru Silaban bertempat di
rumah Jalan Geger Kalonggirang nomor 33. Nomor 5, sektor Mabal Seltim, hari Sabtu 25 Februari 2023 jam 19. Tuan rumah keluarga Amang H. Sirait, Boru Nenggolan, dan dilaksanakan di rumah Jalan Pomelo nomor 26 Buah Batu. Nomor 15, Partangyangan dan acara keagraban keluarga sektor 12 RAAP. Pada hari Sabtu 18 Februari 2023 berangkat dari gereja pukul 7 WIB bertempat di YO Pila Jalan Sersan Bajuri kilometer 47 akan diadakan partangyangan dan acara keakraban keluarga sektor 12 Rio Antamani Arcamanik dan Patra Komala. Seluruh jemaat sektor 12 diharapkan mengikuti kegiatan tersebut. Informasi lengkap dapat menghubungi Sintua sektor 12 RAAP. Nomor 19, ucapan selamat ulang tahun. Parhalado HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 6 sampai 12 Februari 2023. Di sini ada yang tertera ada 11 nama. Mungkin ada yang hadir di sini yang berulang tahun? Ya. Terima kasih Nang. Selamat ulang tahun Nang ya, Tuhan memberkati. Dan nats firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jala halomohon Jahoba, jadi lehononna matuho pinangido niroham. Selamat ulang tahun Inang. Berita keuangan. Berita keuangan dengan jumlah 29.270.000 yang terdiri dari untuk Huria 14.149.200 rupiah, untuk sentralisasi 9.344.500 rupiah, dan untuk pembangunan 5.776.300 rupiah. Demikian warta untuk kita rendahkan hati kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan puji dan syukur Tuhan kepadamu pada pagi hari ini, hari Minggu ini kami dapat bersama-sama dengan teman-teman kami seiman untuk datang ke rumah-Mu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kami akan berdoa melalui doa syafaat kami untuk hal-hal yang akan kami doakan. Yang pertama Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini. Tuhan memberkati bangsa Indonesia ini Bapa, selepas dari masa pandemi. Tuhan juga memberkati seluruh rencana-rencana yang dibuat oleh pemerintah, baik dari yang mulai pemerintahan terendah sampai tertinggi. Dan Tuhan juga memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan menterinya Tuhan untuk memberikan atau membuat kebijakan-kebijakan yang semuanya Bapak untuk kemakmuran rakyat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini sakit, baik yang di rumah ataupun yang di rumah sakit. Kami bawa dalam doa ini Tuhan untuk Amang SR Sibarani, Inang Nyonya RS Sihombing Boru Pasaribu, Inang Nyonya S Sinaga Boru Tamba, Rimosa Dolok Saribu, Inang Nyonya Sitorus Boru Tambun, Inang Nyonya TS Hutauruk Boru Lumban Tobing, Inang Nyonya Simbolon Boru Pasaribu, Inang Nyonya Erna Baban Boru Sihombing, Inang Nyonya L Sihombing Boru Simanjuntak, Amang M Simbolon,
inang nyonya Tampu Bolon boru Samosir, amang D Pakpahan, inang nyonya Situa nyonya Pakpahan boru Tampu Bolon, amang A Manulang, inang nyonya R Simorangkir boru Tampu Bolon, inang nyonya Situa CL Situmorang boru Pakpahan, inang Siregar boru Aritonang, amang Situa BE Silalahi, inang nyonya Huta Barat boru Siregar, amang A Dolok Saribu, inang nyonya R Sinaga boru Siburian, inang nyonya S Sinaga boru Napit Tupulu, dan juga Tuhan yang tidak tertera di sini apabila masih di rumah juga ada yang sakit, Tuhan memberkati mereka Tuhan melalui obat ataupun apa yang mereka lakukan Tuhan, baik obat, terapi dan sebagainya Tuhan, biarlah semuanya Bapa hanya akan menjadikan mereka kembali sehat, pulih, dan Tuhan berkati semuanya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah saatnya Bapa untuk mendapatkan keturunan Tuhan. Tuhanlah yang memberikan semuanya Tuhan kepada saudara-saudara kami yang merindukan buah hati mereka Tuhan. Berikanlah agar sukacita kami bertambah Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan dan teman hidup. Tuhan juga memberikan mereka Bapa, khususnya yang sudah tamat kuliah ataupun yang belum bekerja, Tuhan memberikan pekerjaan agar mereka dapat menggenapi Bapa keperluan kehidupan mereka. Juga untuk yang belum mendapatkan teman hidup, yang sudah saatnya Tuhan untuk bisa berumah tangga, Tuhan juga memberikan teman hidup yang sepadan dengan saudara-saudara kami. Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk jemaat kami di HKBP Bandung Reformanda, yaitu untuk anak-anak, saudara adik kami Timothy Simbolon Tuhan, Tuhanlah yang berikan terapi Tuhan, sehingga Timothy Simbolon semakin lancar berkomunikasi Tuhan. Kami percayakan itu kepadamu Tuhan, agar pada saatnya nanti Tuhan, Timothy dapat berbicara dengan lancar. Juga untuk remaja, Naposo, dan seksi perempuan, juga seksi ama dan lansia, Tuhan yang memberkati aktivitas dari seluruh seksi-seksi yang ada di Reformanda ini Tuhan, agar seluruh aktivitas mereka hanya mengandalkan kasih Tuhan, sehingga semuanya Bapa, setiap seksi, setiap anggota di seksi Tuhan dapat merasakan kasih Tuhan di dalam aktivitas mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk renovasi basement dan ruangan di lantai 2. Tuhanlah yang memberikan Tuhan kemudahan, baik dana, baik pembangunan Tuhan, agar basement dapat segera terbentuk dan dapat digunakan untuk aktivitas dari jemaat-Mu di Reformanda ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang beribadah di Lembang dan juga di Sumedang Tuhan. Tuhan memberkati mereka Tuhan dengan tempat ibadah. Biarlah semuanya Tuhan Kau realisasikan tempat ibadah di Lembang maupun di Sumedang, sehingga jemaat-Mu dapat berkebaktian dengan nyaman dan tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dan sebelumnya Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar apa yang kami layangkan ini layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Begitu juga Bapak Ibu lansia yang mengikuti live streaming lewat YouTube HKB Bandung Reformanda. Juga kami sapa selamat hari Minggu juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita memasuki Minggu Seksagesima yang artinya 60 hari sebelum hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini yaitu dari kitab Mazmur pasal yang 119 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tentunya kita sebagai umat Tuhan mendambakan hidup bahagia. Apakah kita bahagia? Kita mungkin dari perspektif kita masing-masing bagaimana kita bahagia. Mungkin kapan kita terakhir Bapak Ibu Saudara berbahagia, dan siapa di antara kita mungkin yang berbahagia pada hari ini? Mungkin kita juga Bapak Ibu Saudara, kita dah ada orang yang berbahagia karena Bapak Ibu mau pada hari hujan pada pagi Minggu 12 Februari 2023 datang Bapak Ibu Saudara ke pelataran Tuhan. Tentunya kita adalah orang-orang yang berbahagia Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kebahagiaan mungkin secara duniawi? Apakah kita sudah mendapat pencapaian baik pendidikan mungkin Bapak Ibu, mungkin atau jabatan, mungkin uang, mungkin kekayaan? Apakah hanya itu kebahagiaan pada kita, atau mungkin kita memiliki kesuksesan Bapak Ibu atau memiliki uang yang banyak? Tentunya bukan suatu kebahagiaan secara yang dikatakan oleh firman Allah. Bisa saja juga Bapak Ibu Saudara sebagai orang Batak kita mungkin ada 3H, Hamoraun, Hagabion, Hasangapon. Apakah itu Bapak Ibu sudah cukupkah arti kebahagiaan bagi kita sebagai orang Batak? Tentunya mungkin belum Bapak Ibu, tetapi kita mungkin setiap keluarga mencita-citakan kebahagiaan. Mertua madah, anakmu denggan, mertua madah, berbahagialah karena kamu saudara sudah anak-anakmu telah menikah. Mertua mahoda ala burju-burju anak komu. Itu juga suatu kebahagiaan yang terberkati Bapak Ibu. Tetapi bagaimana firman Tuhan pada Mazmur 119 di keseluruhan tadi dikatakan bagaimana berbahagia.
Kita tahu Bapak Ibu, Mazmur 119 adalah suatu Mazmur yang cukup panjang. Kita lihat sampai 176 ayat dia, dan dimulai juga dalam Mazmur ini kita lihat ada bagian-bagian yang diawali dengan huruf Ibrani. Ada huruf alif, bet, Gimel begitu. Dari ayat yang pertama sampai 8 diawali dengan huruf alif, dan juga di setiap ayat ada 8 ayat. Kalau kita lihat nanti atau kita baca di rumah kita masing-masing, Bapak, Ibu, Saudara. Tentunya bagaimana dengan abjad dari Ibrani yang tersebut, mungkin juga bagaimana itu bisa kita tafsirkan atau kita mulai, atau seperti itulah mungkin bisa kehidupan kita atau kebahagiaan kita mendapati dimulai seperti bagaimana alif, bet, sampai tahu di bahasa Ibrani. Jadi kita lihat 8 ayat Bapak Ibu dalam firman ini ada diawali dengan alfabet dari huruf Ibrani tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan tadi berbahagia. Bagaimana berbahagia Bapak Ibu tadi kita secara inspirasi kita, secara perspektif kita, secara duniawi, secara habatahon sudah ada mungkin bagi kita. Dan sekarang bagaimana kebahagiaan atau berbahagia atau mertua di dalam bahasa Batak Bapak Ibu Saudara. Tentunya firman ini dimulai dengan berbahagia. Bagaimana orang yang berbahagia? Tentu dalam firman ini Bapak Ibu dikatakan ada suatu kepatuhan di dalam setiap orang, di dalam kehidupannya, kepatuhan kepada Tuhan akan firman Tuhan dia miliki. Tentunya syarat yang pertama untuk kita Bapak Ibu Saudara memiliki suatu kebahagiaan. Yang kedua, bagaimana orang yang berbahagia tidak bercela. Artinya tidak ada kepura-puraan Bapak Ibu. Tidak ada kemunafikan Bapak Ibu. Berarti bagaimana kita tidak bercela, tidak bernoda Bapak Ibu di dalam Tuhan. Sehingga bagaimana orang-orang yang berbahagia, orang-orang nomor tua. Hidup ini kadang bisa saja Bapak Ibu penuh dengan sandiwara. Mungkin bisa kita lihat itu, tetapi kunci yang pertama yang kita dibesarkan lewat firman Tuhan adalah bagaimana kita dengan Taurat Tuhan, pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan kepada kita lewat Taurat Tuhan. Tentunya bagaimana kita dengan Taurat Tuhan, firman Tuhan yang kita diperdengarkan. Itu yang pertama supaya kita tetap berbahagia di dalam Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu dikatakan berbahagia kepada kita sebagai umat Tuhan berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Artinya bagaimana kita memegang, bagaimana dengan cengkraman yang kuat Bapak Ibu kita pegang erat-erat, kita dengan segenap hati untuk percaya supaya suka berpegang, menyukai, mencintai Tuhan. Karena itu kita datang pada hari ini walaupun dengan cuaca yang kami bilang tadi, kita mencintai Tuhan. Kita mau rindu kepada Tuhan. Kita rindu Bapak Ibu ke pelataran Tuhan. Sehingga kita bersiap-siap dari rumah kita masing-masing. Walaupun dengan hujan yang lebat tentunya. Tadi di setiap jalan yang kita jalani, Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang yang berbahagia kita Bapak Ibu? Tentunya kita rindu dekat dengan Tuhan, tidak melakukan kejahatan di ayat 3. Tetapi bagaimana kita melakukan yang terbaik, bebas dari kejahatan dan dosa, suatu kehidupan kebahagiaan bagi kita. Adong do dia detaikan pasu-pasu na gudang imaroha na sonang.
pasu-pasu nagudang imaroha nasonang, tentunya suatu kebahagiaan juga. Bagaimana kebahagiaan itu Bapak Ibu, supaya aktif kita berbuat suatu kebaikan, melakukan sebanyak-banyaknya kebaikan di dalam, tentunya berbuahkan dari iman kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang yang berbahagia? Tentunya kita lihat pemazmur juga mengatakan dia berdoa. Dikatakan di ayat 5, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang kepada ketetapanmu. Itulah doa yang disampaikan oleh pemazmur, bagaimana satu-satunya menemukan suatu kebahagiaan Bapak Ibu Saudara, tentunya mengangkat doa, suatu relasi hubungan kita dengan Tuhan, mengarahkan jiwa kita dan doa suatu kebutuhan. Dan Allah tidak membelokkan, artinya Allah membelokkan kita bebas dari dosa dan kejahatan dan mengarahkan kita kepada orang yang benar. Inilah seruan dari pemazmur, bagaimana dia berdoa di setiap harinya supaya Tuhan membelokkan segala arah pikirannya, dosa dan kejahatannya, tentu untuk mencapai suatu kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara, dengan berdoa dan dimampukan mengangkat suatu pujian kepada Tuhan, berarti kita dapat menelusuri bagaimana kebahagiaan yang pasti di dalam Tuhan. Tentunya tadi Bapak Ibu ada syarat, yaitu bagaimana kita terlindungi dari perbuatan yang negatif, tidak bercela, tidak melakukan kejahatan, tidak mendapat malu, dan kita tidak ditinggalkan Tuhan. Suatu kehidupan kebahagiaan hanya di dalam Tuhan, di dalam mencapai suatu kebahagiaan yang sejati. Kita mampukan Bapak Ibu Saudara tidak bercela, tetapi kita mau turut dan ambil bagian dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Itulah yang menuntun kita Bapak Ibu Saudara. Tentunya Bapak Ibu Saudara, yang kita berbahagia, kita tetap segar dan berbuah di dalam kehidupan kita. Kebahagiaan kita adalah melakukan kehendak Tuhan, perintah-perintah Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan kita bersyukur berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah mertua kebahagiaan adalah konsekuensi kita bagaimana kecintaan dan ketaatan kita pada firman Tuhan, pada Taurat Tuhan. Taat bukan karena disuruh, tetapi bagaimana kita bukan dipaksa, bukan diperintah, tetapi kebahagiaan sudah menjadi milik kita. Kalau kita sudah di dalam firman Tuhan, kalau kita sudah di dalam Taurat dan perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan bukan hanya sebagai sekedar perasaan yang puas atau senang karena mendapatkan sesuatu. Itu tadi kita katakan inspirasi kita, atau mungkin fresh kita, atau mungkin dari soal keduniaan. Tetapi bagaimana kita kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sejati hanya dapat di dalam Tuhan, yang datang ke pelataran Tuhan, yang datang menurut perintah Tuhan, yang datang dengan tidak bercela, yang tidak bernoda. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi yang dikatakan bagaimana kehidupan secara duniawi, hagabion, hamoraun, kesuksesan, memiliki uang, mungkin itu Bapak Ibu hanya temporer di dalam kehidupan kita, mungkin hanya sementara Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kebahagiaan yang sejati secara duniawi yang kita
tetap di dalam Tuhan. Dan juga kebahagiaan secara surgawi nantinya, kebahagiaan sejati yang dari surga yang telah kita diberikan. Sesungguhnya hanya di dalam Yesuslah satu-satunya pribadi yang memberikan, yang menunjukkan bagaimana kecintaannya, kesetiaannya, ketaatannya pada hukum Taurat. Dan dia benar-benar mencari Allah dengan segenap hatinya. Dia dekat dengan Allah Bapa. Dialah pribadi yang berbahagia, pribadi yang mertua. Itulah yang diajak oleh firman Tuhan pada saat ini, bagaimana seperti Yesus. Kedekatannya dengan Bapanya, bagaimana dengan kecintaannya, bagaimana dengan ketaatannya, bagaimana dengan hukum Taurat. Itulah pribadi yang berbahagia. Kita dituntun Bapak Ibu pada Minggu Seksagesima pada saat ini, kebahagiaan orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kiranya kita Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan, yang mau ikut dalam pelataran Tuhan, yang mau menurut perintah-perintah Tuhan, Taurat Tuhan. Kita adalah cinta atas ketaatan kita kepada Tuhan, dan kita rindu akan Tuhan di setiap persekutuan kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara kita yang hadir pada Minggu pagi ini adalah orang-orang yang berbahagia, yang terberkati oleh Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang kami terima. Biarlah kami Tuhan seperti firman Tuhan, bagaimana orang-orang yang berbahagia, yang seturut dengan Taurat firman Tuhan dalam ketaatan, dalam perintah-perintah Tuhan, dan kami setia cinta kepada Tuhan. Itulah kami Tuhan yang menerima kebahagiaan sejati nantinya secara juga duniawi, dan kebahagiaan secara surgawi. Kami mampukan Tuhan, kami tidak bernoda, kami tidak bercela, tetapi Tuhan mampukan kami untuk jauh dari apa yang Tuhan tidak inginkan. Kami tidak mau bercela Tuhan, kami tidak mau bernoda, kami tidak mau Tuhan tidak rindu atas pelataran Tuhan. Tuhan sudah memberikan kebahagiaan kepada kami lewat berkat-berkat Tuhan. Biarlah itu kebahagiaan untuk merenung bagaimana Tuhan memampukan kami, memberikan yang terbaik bagi kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah kami Tuhan, orang-orang yang Tuhan terberkati, menjadi orang-orang yang bahagia. Kami mampukan Tuhan bersyukur dan berdoa kepadamu setiap harinya, supaya kami tetap di dalam kebahagiaan sukacita yang dari Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah tuntunan firman Tuhan yang kami diperdengarkan pada minggu pagi ini Tuhan, pada Minggu Seksagesima, kami adalah orang-orang yang bahagia di dalam Tuhan. Bukan secara duniawi yang temporer, bukan kesuksesan, jabatan, uang yang kami miliki, tetapi kebahagiaan yang sejati hanya di dalam Tuhan yang mau dengar-dengaran firman Tuhan, dalam ketaatannya, dalam hukum Taurat Tuhan. Biarlah kami Tuhan, orang-orang yang bahagia, yang Tuhan berkati. Ilah kami jemaat-Mu yang rindu atas pelataran Tuhan dalam firman-Mu, yang rindu bersuka cita Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami diperdengarkan menjadi kebenaran, dan itu membawa sukacita, kebahagiaan yang selama-lamanya, hari ini dan untuk selama-lamanya. Kami mohon Tuhan, segala dosa dan kekurangan kami mohonkan kiranya kami Tuhan dihapuskan, supaya kami layak menerima kebahagiaan-kebahagiaan yang dari Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semua.